Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar secara daring karena kondisi saat ini kita dalam pandemi sehingga kita tidak memungkinkan untuk belajar secara luring dan tatap muka. Tapi tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Mari kita belajari materi kelas 4, tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Pada tema 4 kita akan belajar tentang berbagai pekerjaan. Subtema 3 tentang pekerjaan orang tuaku. Sebelum mulai materi ini, kita harus tetap semangat di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Untuk itu coba kita nanti bersama-sama melakukan tepuk semangat. Semuanya bisa mengikuti. Kalian bisa dari rumah, bisa secara daring mengikuti dan harus semangat. Tidak ada kata lain, selalu bersemangat di dalam belajar. Tepuk semangat. Semangat ya. Kalian yang masih malas memegang buku, melihat media nanti dan mendengarkan penjelasan Bapak, mulai sekarang semangat kalian ditingkatkan untuk mempelajari materi hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mengomunikasikan pemanfaatan sampah di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat besar. Pemanfaatannya inilah yang kurang. Salah satunya dari sampah, memanfaatkan sampah. Pengertian sampah kita harus tahu. Kemudian nanti kita bisa mengolahnya, tahu juga jenis-jenisnya dan bagaimana dengan menggunakan teknologi sampah itu bisa bermanfaat dan bernilai serta bermanfaat untuk kita semuanya. Sampah adalah sisa buangan dari produk atau suatu produk, dari suatu barang yang sudah tidak digunakan lagi tetapi masih bisa dimanfaatkan dengan teknologi yang tepat. Jadi sampah ini kita sering memandangnya sebagai sesuatu yang harus dibuang, tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak bernilai. Mulai hari ini kita harus memanfaatkan atau memandang bahwa sampah adalah sesuatu yang berguna. Sampah adalah barang yang berguna. Kemudian kita harus tahu jenis-jenis sampah. Ada beberapa jenis sampah. Yang pertama adalah organik, yang kedua adalah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dengan teknologi yang tepat. Ada misalnya dari sampah organik ini dari tanaman, dari tumbuhan, dari hewan yang banyak di sekitar kita, misalnya kulit buah, kemudian dari daun-daunan yang sudah mengering yang nanti bisa dimanfaatkan juga untuk lingkungan sekitar kita. Kemudian ada sampah anorganik, adalah sampah yang tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Misalnya berbagai macam jenis plastik yang ada di sekitar kita, yang sering kita buang, yang sering kita kubur, yang sering kita bakar, yang tidak kita manfaatkan kembali. Padahal sampah-sampah tersebut walaupun susah terurai tapi bisa diolah kembali, bisa didaur ulang, dimanfaatkan kembali dan bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian berikutnya adalah manfaat sampah. Apa itu manfaat sampah yang organik? Manfaat sampah yang organik adalah sebagai kompos. Kompos ini adalah sebagai pupuk atau pupuk untuk tanaman sehingga bisa menyuburkan tanaman itu sendiri. Kemudian bisa juga sebagai pakan ternak atau makanan-makanan hewan-hewan ternak kita. Kemudian sebagai biogas dan juga untuk listrik. Yang berikutnya manfaat sampah yang anorganik adalah sebagai kerajinan tangan atau untuk membuat bahan-bahan yang nanti bisa beraneka ragam, yang nanti di akhir pembelajaran ini kalian bisa melihat hasil-hasil karya yang berasal dari sampah tersebut. Jadi manfaatnya ternyata sangat besar sekali, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Oleh karena itu sekali lagi kita harus memandang sampah bukan sesuatu yang tidak berguna, tapi sampah adalah barang yang berguna. Bagaimana pengolahan sampah? Ada banyak cara di dalam pengolahan sampah itu. Yang pertama adalah satu dengan cara reuse. Reuse itu adalah menggunakan kembali dengan fungsi yang sama. Seperti kebiasaan kita ketika membeli air minuman dalam bentuk botol yang terbuat dari plastik kemasan, air mineral kemasan. Nah, itu seringkali kita membuangnya dengan seenaknya saja.
Padahal sampah-sampah tersebut bisa dikumpulkan yang nantinya bisa diolah kembali, bisa dimanfaatkan kembali oleh kita setelah kita memanfaatnya di awal. Itu cara yang pertama yang namanya dengan reuse, yaitu memanfaatkan kembali sampah yang telah dipakai. Yang kedua adalah dengan reduce. Apa itu reduce? Reduce itu mengurangi penggunaan sampah. Jadi kita jangan selalu menggunakan sampah-sampah atau bahan-bahan, barang-barang yang menggunakan plastik atau barang yang lain, kertas ataupun kardus, kemudian dibuang seperti biasa yang kita lakukan. Tapi kita bisa memanfaatkan kembali dengan menguranginya, yaitu dengan cara seperti ibu rumah tangga yang biasa menggunakan kantong kresek atau plastik ketika berbelanja. Mulai dari sekarang harus terbiasa dengan menggunakan tas yang nantinya plastik akan dikurangi dalam penggunaannya. Kemudian yang ketiga adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah dengan teknologi yang tepat. Sampah yang sudah dibuang, sampah yang sudah dikumpulkan bisa didaur ulang. Pada zaman ini banyak industri, banyak pabrik yang bisa mengolah dengan teknologi seperti halnya kertas menjadi bubur kertas, kardus menjadi bubur kardus yang nanti bisa diolah menjadi kertas yang baru, menjadi barang yang baru. Begitu juga dengan sampah-sampah plastik yang nantinya bisa diolah kembali sehingga pemanfaatannya menjadi lebih bermanfaat. Yang keempat adalah replace. Replace itu adalah mengganti dengan bijaksana dalam memakai barang yang ramah lingkungan. Artinya kita harus terbiasa juga menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan, jangan barang-barang yang rusak lingkungan. Karena seperti kita ketahui, sampah rumahan, sampah rumah tangga di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah penyumbang terbesar di dalam pencemaran lingkungan. Oleh karena itu kita harus terbiasa dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat untuk memanfaatkan sampah rumah ini dengan dikelola secara baik dan tepat. Sampah dapat dimanfaatkan sebagai pekerjaan di tengah masyarakat yang nanti dikelola dengan baik, yang hasil karyanya bisa terwujud dari barang-barang seperti hiasan, seperti tikar, bunga, atau aksesoris atau barang-barang lainnya yang bisa diperjualbelikan di sekitar kita yang berasal sebenarnya dari sampah yang biasanya kita buang dan itu kita manfaatkan untuk hasil karya yang berguna. Sebagai penutup, coba nanti kita beri soal, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja manfaat dari sampah? Kemudian yang kedua, coba kalian uraikan pemanfaatan sampah setelah didaur ulang menjadi barang yang berguna dan bermanfaat, bagaimana prosesnya. Yang ketiga, bagaimana apabila sampah rumahan tidak dikelola dengan sebaik-baiknya, apa yang akan terjadi dengan pencemaran, apa yang akan terjadi dengan lingkungan, dan seterusnya. Itu saja yang dapat Bapak berikan. Tetap semangat, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.